Baru dalam waktu singkat, perang ini sudah membakar biaya hingga 42 miliar dolar, setara sekitar 650 triliun rupiah, hanya di pihak Amerika Serikat. Israel juga menghadapi beban perang yang tidak kalah besar. Nilainya sudah bukan lagi besar, tetapi nyaris tidak masuk akal. Namun yang sedang hancur sekarang bukan cuma anggaran. Medan perang mulai menelan aset-aset paling mahal satu demi satu. Di tengah bara perang yang terus membesar, Iran kembali mengirim sinyal yang tidak bisa dianggap sepele. Sorotan mengarah ke Al-Qarj di Arab Saudi dan sebuah kamp militer di Kuwait yang dalam sejumlah laporan disebut ikut masuk dalam daftar target. Nama yang ikut mencuat adalah Arastu, drone serang jarak jauh Iran yang sama ini dibangun untuk memburu sasaran strategis dari jarak ekstrem. Namun di balik gemuruh klaim itu, ada satu hal yang membuat situasinya makin mencekam. Kawasan Teluk kini bukan lagi sekedar wilayah pendukung perang, melainkan mulai berubah menjadi medan ancaman langsung bagi pangkalan-pangkalan yang terkait dengan Amerika Serikat. Dengan pola perang asimetris yang menggabungkan rudal, drone, dan jaringan proksi, Iran tampaknya tidak lagi sekedar bertahan. Mereka mulai memaksa lawan menguras tenaga, biaya, dan perlengkapan tempurnya sedikit demi sedikit. Titik paling mencolok dari situasi itu terlihat ketika militer Iran dilaporkan berhasil menjatuhkan F-15A Strike Eagle, salah satu jet tempur elit milik Amerika Serikat dalam pertempuran pada Jumat 3 April. Sesaat setelah insiden itu, rekaman videonya langsung beredar luas. Puing-puing pesawat ditemukan di dekat kawasan perbatasan barat daya. Kedua pilot dilaporkan sempat melontarkan diri, dan salah satunya dievakuasi lewat operasi yang disebut berlangsung dramatis, dengan keterlibatan F-35 Lightning II serta drone MQ-9 Reaper. Yang membuat kejadian ini terasa sangat ironis, F-15A Strike Eagle sama ini justru dikenal sebagai salah satu andalan utama serangan udara Amerika Serikat. Jet ini memang dirancang untuk menembus jauh ke wilayah musuh dan menghantam sasaran strategis. Bahkan sebelum jatuh, pesawat tersebut dilaporkan tengah menjalankan misi pengeboman. Iran mengklaim jet itu dihancurkan oleh sistem pertahanan udara generasi baru. Walau nama sistemnya tidak diumumkan secara resmi, sejumlah sumber mengarah pada Third Quartet, sistem rudal taktis yang disebut mampu melacak dan mengunci beberapa target sekaligus dengan mobilitas tinggi. Belum reda dampak dari jatuhnya F-15A Strike Eagle, pada hari yang sama, Iran kembali disebut mencetak pukulan lain. Sistem pertahanan udaranya dilaporkan berhasil menjatuhkan A-10 Thunderbird II ketika pesawat itu sedang memberikan pelindungan udara untuk misi evakuasi pilot F-15A. Padahal sebelumnya A-10 dikenal sebagai ancaman serius bagi pasukan darat Iran. Pesawat ini kerap digunakan untuk memburu peluncur rudal bergerak dan membawa meriam GAU-8 Avenger yang sangat mematikan. Namun medan perang modern tampaknya mulai mengubah segalanya. Dalam menghadapi sistem pertahanan udara yang semakin canggih, keunggulan lama A-10 tidak lagi terasa mutlak. Kecepatannya yang relatif rendah dan jejak panas mesinnya justru membuat pesawat ini lebih mudah diburu rudal. Kekacauan justru memuncak saat operasi penyelamatan dijalankan. Helikopter HH-60G Pevhawk yang dikirim untuk mengevakuasi pilot yang jatuh malah ikut masuk ke dalam lingkaran serangan. Versi Amerika mengatakan dua helikopter itu masih sempat keluar dari area berbahaya walaupun terkena tembakan. Tetapi versi Iran jauh lebih keras. Mereka merilis foto dan video yang diklaim memperlihatkan satu unit berhasil ditembak jatuh, sementara unit lainnya mengalami kerusakan berat lalu dipaksa mendarat darurat di zona yang tetap rawan. Kalau klaim ini memang akurat, maka dalam satu hari saja Amerika kehilangan 3 alutsista sekaligus. Yang paling mengkhawatirkan bahkan operasi penyelamatan yang seharusnya paling dilindungi pun kini tidak lagi benar-benar aman. Kali ini serangan menyasar langsung pusat kendali operasi. Pada akhir Maret, pangkal udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dihantam rudal Iran. Dari citra satelit yang beredar, dampaknya terlihat sangat serius. Dalam serangan itu, 2 unit EC-130H Kompaskal dilaporkan ikut terkena. Ini jelas bukan pesawat biasa. Kompaskal berfungsi sebagai pusat perang elektronik yang dapat mengacaukan komunikasi, radar, sampai sistem navigasi lawan. Kehadiran pesawat ini sangat penting karena tanpa mereka, koordinasi tempur bisa berantakan dalam waktu singkat. Masalahnya, armada pesawat semacam ini juga sangat terbatas dan tidak mudah digantikan dengan cepat. Jadi, jika benar ikut lumpuh, yang rusak bukan hanya aset mahal, melainkan kemampuan Amerika untuk melihat dan mendengar di medan perang. Dan ketika kemampuan itu terganggu, operasi tempur berikutnya bisa berjalan dalam kondisi nyaris buta arah.
Sebelum pangkalan di Saudi dihantam, ada satu insiden lain yang sempat muncul diam-diam tetapi membawa sinyal bahaya besar. Beredar rekaman puing ekor KC-135 Stratotanker yang diduga ditembak jatuh di Al-Anbar, Irak Barat oleh kelompok proksi. Yang menarik, tidak ada bantahan keras dari pihak Amerika terkait dugaan hilangnya pesawat itu. Padahal KC-135 biasanya beroperasi di ketinggian aman sekitar 5.800 meter. Namun ada titik lemahnya, tanpa pelindungan jet tempur, tanker seperti ini bisa berubah menjadi sasaran yang sangat mudah, terutama bagi rudal permukaan udara seperti 358 SAM. Dampaknya jelas bukan cuma hilangnya satu pesawat. Tanker adalah nafas bagi kekuatan udara. Tanpa mereka, jangkauan jet tempur langsung menyusut. Ruang operasi menjadi sempit, dan dominasi udara yang selama ini dianggap kokoh mulai menunjukkan retaknya. Di Victory Base Baghdad, sejumlah aset penting milik Amerika dilaporkan ikut menjadi sasaran. Di antaranya helikopter UH-60M Black Hawk dan radar AN/MPQ-64 Sentinel. Padahal keduanya memegang peran yang sangat vital. Black Hawk dibutuhkan untuk mobilitas pasukan, sementara radar Sentinel berfungsi mendeteksi ancaman dari udara. Namun yang benar-benar mengubah permainan bukan hanya targetnya, melainkan metode serangannya. Serangan disebut dilakukan bukan dengan rudal mahal, tetapi menggunakan drone FPV kamikaze berbasis fiber optik. Drone jenis ini dikendalikan lewat kabel, bukan sinyal radio. Itu berarti ia jauh lebih sulit diganggu secara elektronik, lebih susah dideteksi, dan bisa menghantam sasaran dengan tingkat presisi yang tinggi. Bukan hanya Iran yang bergerak, sekutunya pun mulai ikut memainkan peran yang makin terlihat. Pada pertengahan Maret, Hizbullah merilis rekaman yang langsung menarik perhatian luas. Dalam video itu, sebuah drone militer Israel terlihat ditembak jatuh di atas wilayah Bin Jebel, Lebanon Selatan. Drone yang menjadi sasaran disebut sebagai Hermes 450, salah satu UAV andalan Israel untuk misi pengintaian dan operasi taktis. Selama ini, drone semacam itu berfungsi sebagai mata di langit. Tugasnya memantau pergerakan lawan, mengumpulkan data intelijen, lalu membantu mengarahkan serangan dari atas. Namun kali ini situasinya berbalik. Yang biasanya memburu justru kini diburu. Dalam rekaman itu terlihat penggunaan rudal Misek-1, sistem manpads buatan Iran. Rudal ini mengandalkan pemandu inframerah untuk mengunci panas mesin target. Dan ketika kunci itu sudah didapat, peluang lolosnya sangat kecil. Akhirnya hasilnya pun tegas, Hermes 450 jatuh. Kalau di udara kerusakan sudah terasa besar, maka di darat pukulannya justru tampak lebih brutal. Hizbullah disebut berhasil memberi tamparan keras kepada pemerintah Netanyahu lewat rangkaian serangan yang kemudian dikenal dengan sebutan Merkava Massacre. Dalam satu hari saja, lebih dari 20 unit tank Merkava dilaporkan hancur atau lumpuh di Lebanon Selatan serta kawasan utara yang diduduki. Sejak awal Maret, jumlah kerugiannya bahkan disebut sudah mencapai kisaran 70 hingga 100 unit. Hizbullah memadukan rudal anti-tank dengan drone FPV kamikaze, termasuk varian fiber optik yang jauh lebih sulit diganggu secara elektronik. Polanya jelas, bagian truk dilumpuhkan lebih dulu agar tank berhenti bergerak, lalu turret dihantam untuk menghancurkan pusat dayanya. Hasilnya satu demi satu, tank mahal itu dibuat tak berkutik. Di balik suara ledakan, serangan rudal, dan runtuhnya alutsista, ada sisi lain yang perlahan ikut meledak, biaya perang. Inilah bagian yang sering luput dari sorotan, padahal dampaknya sama dahsyatnya. Laporan dari The Intercept menyebut konflik melawan Iran telah membawa kerugian besar bagi Amerika Serikat. Ratusan tentaranya dilaporkan tewas atau terluka. Bahkan bila kontraktor sipil ikut dimasukkan ke dalam hitungan, total korban di pangkalan-pangkalan Amerika disebut bisa menyentuh 13.600 orang. Yang membuatnya makin sensitif. Muncul tudingan tentang adanya casualty cover-up oleh pemerintahan Donald Trump, yaitu dugaan penutupan angka korban untuk menekan dampak politik di dalam negeri. Sementara itu, dari sisi perlengkapan militer, daftar kerugiannya juga tidak kecil. F-15A Strike Eagle dan A-10 Thunderbird II dilaporkan jatuh. Belum selesai di situ, sebanyak 17 drone MQ-9 Reaper juga disebut berhasil ditembak jatuh. Pada saat bersamaan, tekanan juga datang dari dalam. Amerika Serikat dan Israel sama-sama dibebani krisis politik, kelelahan militer, dan ongkos perang yang terus membengkak. Bila jalur energi paling vital ini sampai terganggu, efeknya bisa langsung menjalar ke seluruh dunia.
harga minyak dapat melonjak, inflasi terdorong naik, dan ekonomi global bisa terseret ke arah resesi.